Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Lo Serintis, kita akan beribadah di hari Minggu ini di GKI Hosana tanggal 12 September 2021. Sudah pada mandi? Pastinya sudah. Sudah sarapan? Tentu juga sudah. Lo Serintis juga sudah sarapan. Sekarang adik-adik sudah siap kan di depan televisi, di depan handphone maupun laptop. Ya, Lo Serintis akan mengajak adik-adik untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Ku Beri Kemuliaan. Semuanya menyiapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mengangkat pujian berikutnya. Mari lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan dengan kerinduan hati kami untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, Tuhan, kami mau hadir bersama dengan kami agar kami boleh mendapatkan berkat dan sukacita yang luar biasa di ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga boleh menolong kami untuk memberikan kami sukacita, memberikan kami semangat di saat kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lo mau bertanya, adik-adik merasakan gak berkat Tuhan yang luar biasa? Adik-adik merasakan gak kuasa Tuhan yang luar biasa? Pastinya ya, karena kita bisa melihat, adik-adik bisa merasakan sampai saat ini begitu Tuhan mengasihi adik-adik, ya, diberikan sehat, diberikan kuat,
diberikan berkat, bisa makan, bisa minum, bisa bermain. Itu karena berkat dan kasih Tuhan yang luar biasa. Sekarang lo semua ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita akan bergerak karena kita mau bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian bersama-sama. Kita semua berdiri ya. Orang buta dicelikan ya. 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan untuk 5.000 orang. Ya, kita mau bersyukur pada pagi hari ini untuk tiba saatnya kita memberikan persembahan. Seperti biasa adik-adik, minta amplopnya sama mama papa, minta uangnya dan dimasukkan ke dalam amplop. Nanti titip mama papa ketika papa mama pergi ke gereja, atau adik-adik bisa minta tolong mama papa mentransfer ke rekening gereja. Ya, oke adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita mengangkat satu pujian. Bawa dengan suka.
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan boleh mengajarkan kami memberi dengan sukacita kepada Tuhan untuk persembahan kami. Tuhan berkati seberapapun yang kami berikan kepada Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan di gereja, di sekolah minggu, dimanapun Tuhan. Berkati orang tua kami yang sudah berusaha bekerja untuk kami Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan juga kekuatan. Terima kasih, terimalah Tuhan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini, adik-adik Closer Rintis berharap adik-adik ketika mendengarkan cerita boleh duduk manis ya, mendengarkan dengan baik. Kita akan mengangkat satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, shalom, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Wah, Lause, Deborah bersyukur sekali bisa kembali menyapa adik-adik semua yang lagi beribadah di rumah masing-masing. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Supaya kita bisa mengerti apa sih yang Tuhan mau kita dengarkan dan kita lakukan setiap harinya. Yuk kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada hari Minggu ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan karena kami mempunyai kesempatan untuk bisa membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti apa
yang diceritakan oleh Lause Deborah hari ini, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak Tuhan yang taat. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum Lause mau bercerita, Lause mau tanya dulu nih sama adik-adik. Pertanyaannya, berapa 32 kali 75? Enggak deh, bercanda. Lause mau tanya pertanyaan yang simple. Adik-adik apa kabarnya? Adik-adik kabarnya baik? Kabarnya tidak baik? Gimana kesehatannya? Sehat-sehat nggak adik-adik? Lause berharap adik-adik semua di dalam keadaan yang sehat dan kuat ya adik-adik ya. Apalagi kita semua tahu bahwa sekarang kita berada di dalam kondisi pandemi corona. Wah, kesehatan itu sangat-sangat penting adik-adik. Karena kalau misalkan kita tidak sehat, maka kita bukan cuma merasakan sakit yang gak enak di badan kita, tapi juga bisa menyebabkan orang lain sakit kalau ketularan. Lalu gimana cara menjaga kesehatan? Tentunya kita tahu ya, dengan cara menjaga protokol kesehatan. Adik-adik, kalau bisa jangan keluar rumah. Nanti kalau ketemu orang yang punya virus corona bisa ketularan. Atau kalau adik-adik harus keluar rumah, menggunakan masker. Adik-adik juga tahu ya, mungkin pernah dengar kalau koko, cici, papa, mama, emak, engkong juga disuntik vaksin corona supaya tidak sakit kalau misalkan kena virus corona. Dan juga kalau misalkan kita tiap hari dimasakin sama mama makanan-makanan yang sehat seperti sayur, lalu juga ada telur, lalu juga harus minum vitamin, minum madu. Semuanya itu supaya kita tetap sehat. Dan tentunya apa yang harus dilakukan kalau kita sakit adik-adik? Apa ya, kalau adik-adik lagi sakit, mungkin papa mama akan suruh adik-adik untuk tidur yang banyak. Apalagi kalau sakitnya sakit kepala, pusing, harus tidur yang banyak. Dan juga adik-adik harus berdoa kepada Tuhan Yesus, minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Tapi penyakit yang gak sembuh-sembuh, apa yang harus dilakukan? Minum obat. Aduh, aku gak suka Lause minum obat karena obat itu rasanya pahit. Meskipun dia kecil tapi kalau udah masuk mulut, rasanya pahit. Mau minum air sampai banyak-banyak tetap aja rasanya pahit. Gak enak ya adik-adik ya. Akan tetapi kalau adik-adik lagi sakit, minum obat itu sangat penting adik-adik. Supaya obat itu dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan penyakit kita semua. Adik-adik, obat yang kecil dan pahit tapi dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Meskipun tidak menyenangkan, meskipun tidak enak. Tapi kalau kita lagi sakit, kita minum obat, maka kita juga bisa sembuh kembali. Adik-adik, Lause hari ini mau cerita tentang cerita di dalam Alkitab mengenai seseorang yang sedang sakit adik-adik. Dan kemudian bagaimana ia bisa sembuh dengan cara-cara yang sederhana. Tuhan bisa menyembuhkan dia dengan satu hal yang sederhana saja adik-adik. Yuk kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Adik-adik sudah membuka kitabnya semua? Nah, adik-adik nanti selama kita membuka kitab kita, adik-adik jangan tutup lagi karena kita akan mengikuti ceritanya dari Alkitab. Lalu nanti kita balik lagi baca Alkitabnya ya, jadi jangan ditutup. Nah, kita akan membaca 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama dan kedua. Siapa ya orang yang mau Lause Deborah ceritain? Namanya adalah Naaman. Ia adalah panglima Raja Aram.
Ia adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Adik-adik, Naaman ini adalah seorang panglima perang yang sangat hebat. Karena ketika Naaman berperang membela bangsanya yaitu bangsa Aram, bangsanya itu banyak memenangkan peperangan. Sehingga Raja Aram itu sangat menyukai Naaman. Kita lanjutkan pembacaan ayat pertama. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Adik-adik, siapa di sini yang tahu apa itu penyakit kusta? Penyakit kusta beberapa kali disebutkan di dalam Alkitab menjadi sebuah penyakit yang sangat menyeramkan adik-adik. Kenapa menyeramkan? Karena ketika itu penyakit kusta ini menyerang kulit seseorang. Jadi kalau orang kena penyakit kusta, di kulitnya itu ada bercak-bercak warna putih. Dan bercak-bercak itu sangat menyeramkan adik-adik. Dan juga penyakit kusta ini sangat menular. Makanya kalau orang yang sakit kusta, ia harus dijauhkan, diisolasi kalau zaman sekarang ya. Karena kalau misalkan dia bertemu dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, ia bisa menularkan penyakit itu. Apa yang membuat penyakit ini lebih mengerikan lagi adik-adik? Penyakit ini tidak bisa diobati. Gak ada obatnya yang bisa menyembuhkan penyakit ini ketika itu. Wah, sehingga kalau orang udah kena penyakit kusta, wah itu sangat-sangat menyeramkan sekali adik-adik. Naaman mempunyai seorang istri yang mempunyai pelayan. Pelayannya ini adalah seorang anak perempuan yang berasal dari Israel. Nah adik-adik, ketika itu bangsa Israel itu kalah melawan bangsa Aram. Sehingga orang-orang dari Israel itu ada yang juga ditawan, dibawa ke tempat orang Aram ini tinggal. Mereka karena mereka adalah tawanan, maka mereka dipekerjakan. Bisa itu sebagai budak, bisa itu sebagai pelayan. Dan anak ini bekerja sebagai pelayan bagi istrinya Naaman. Anak ini anak perempuan yang masih kecil. Nah tapi ketika ia tahu bahwa tuannya Naaman kena kusta, anak ini memberitahu kepada tuannya istri dari Naaman. Di ayat yang ketiga kita sama-sama baca, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah waktu itu anak perempuan ini adik-adik memberitahukan kepada istri dari Naaman bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Wah adik-adik, jelas itu adalah suatu berita yang sangat ditunggu-tunggu. Karena mereka pasti sangat mencari-cari cara bagaimana Naaman bisa disembuhkan. Siapakah nabi yang disebutkan oleh anak ini? Ia adalah Nabi Elisa. Adik-adik, di ayat yang ke-5b kita melihat bagaimana pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Dia pergi ke Samaria untuk menemui Nabi Elisa supaya Naaman ini bisa bertemu dengan Nabi Elisa dan disembuhkan oleh Nabi Elisa. Tapi selanjutnya kita baca di ayat yang ke-9 yuk. Datanglah
Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Nah, Elisa menyuruh orang untuk berpesan kepada Naaman bahwa Naaman kalau mau sembuh harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Nah, adik-adik, apa yang menjadi respons Naaman? Kita lihat di ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Naaman menganggap bahwa Elisa ini tuh, wah gimana sih, dia tidak memberikan respons yang sebenarnya Naaman harapkan adik-adik. Naaman mengharapkan ia ketemu sama Nabi Elisa, mungkin Nabi Elisa itu melihat penyakit kustanya, terus mau berdoa kepada nama Tuhan, dan kemudian sembuh. Ini malah disuruh mandi di sungai Yordan. Bahkan Naaman ini ngomong, "Loh, sungai Yordan itu tuh bukan sungai yang bagus, mungkin sungainya airnya juga kotor. Bukankah ada sungai yang lebih bagus yang namanya Sungai Abana dan Parpar atau sungai-sungai lain di Damsyik? Itu lebih baik daripada segala sungai yang ada di Israel. Aduh, kenapa saya harus mandi di sungai Yordan? Ih, gimana sih ini? Yakin bisa sembuh? Justru malah mungkin penyakit saya lebih parah kali ya." Naaman pergi dengan sebel karena Nabi Elisa bahkan hanya menyampaikan seperti itu. Akan tetapi kemudian Naaman yang pergi bersama dengan pegawai-pegawainya ini, pegawai-pegawainya ngomong sama tuannya yaitu Naaman. Di ayat yang ke-13, pegawai-pegawainya mendekat serta berkata, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Nah, pegawai-pegawainya Naaman ini membujuk, "Gak apa-apa Pak, udah lakuin aja Pak, yang penting kan Bapak sembuh supaya kita bisa pulang dalam keadaan Naaman yang sudah sembuh." Seperti itu. Akhirnya Naaman pun mandi ke sungai Yordan. Yuk sama-sama kita membaca ayat yang ke-14. Ini ayat yang penting sekali adik-adik. "Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu." Kita lihat ayat bagian selanjutnya. "Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Wow, adik-adik, ini luar biasa sekali. Benar terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, bahwa ketika Naaman nanti habis mandi 7 kali di sungai Yordan, ia akan sembuh dari penyakit kusta yang tidak bisa diobati karena tidak ada obatnya itu. Lalu kemudian Naaman menjadi percaya bahwa Nabi Elisa ini benar-benar adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Dan Naaman percaya bahwa Tuhannya orang Israel itu berkuasa. Adik-adik, dari cerita barusan kita melihat bahwa ada 2 hal yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada Naaman. Yang pertama itu adalah pelayan di rumahnya yang merupakan tawanan dari bangsa Israel. Ia adalah anak perempuan yang masih kecil yang mengatakan, "Itu loh ada Nabi Elisa yang bisa menyembuhkan." Lalu yang kedua,
Sungai Yordan, tempat Naaman mandi 7 kali, yang meskipun itu tidak indah, tapi sungai itu dipakai Tuhan supaya Naaman bisa disembuhkan dari penyakit kustanya. Adik-adik, di dalam sepanjang sejarah bangsa Israel, kalau adik-adik terus mengikuti ibadah sekolah minggu ini, adik-adik pasti mengingat peristiwa-peristiwa di mana Tuhan menyatakan kuasa-Nya dengan suatu peristiwa yang luar biasa. Seperti Allah melalui Musa membelah laut terberau. Atau Allah meruntuhkan tembok Yeriko ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Atau ketika Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang tinggi dan besar. Atau juga Nabi Elia seorang diri bisa menang mengalahkan 450 nabi yang menyembah dewa Baal. Itu semua peristiwa yang luar biasa adik-adik. Tapi di kisah ini dikisahkan bahwa Tuhan juga bisa menggunakan cara-cara yang sederhana, yang simple, yang kecil, yang mungkin tidak disangka-sangka untuk menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan manusia. Seperti anak kecil yang bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan agar Naaman pergi mencari Nabi Elisa, dan juga sungai Yordan yang tidak indah tapi menjadi tempat di mana Tuhan menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta. Adik-adik, bukankah di dalam kehidupan kita pun juga demikian? Coba adik-adik, siapa yang mungkin pernah merasakan kuasa Tuhan lewat hal-hal yang kita anggap sepele, yang kita anggap biasa-biasa saja, tapi Tuhan menolong kita melalui hal-hal itu. Coba adik-adik ingat lagi yuk, pernah gak ya? Pernah gak ya? Lause Deborah pernah adik-adik. Lause Deborah pernah mengalami kuasa Tuhan melalui hal-hal yang sederhana. Adik-adik ingat gak cerita Lause Deborah bulan lalu? Lause Deborah harus pergi keluar kota untuk sekolah. Di situ kan Lause Deborah takut ya, wah nanti gimana ya kalau Lause Deborah sakit, gak ada mami yang ngerawat. Bener adik-adik, waktu itu Lause Deborah pernah jatuh sakit. Dan sakitnya itu cukup parah sehingga Lause harus pergi ke dokter, harus pergi ke rumah sakit dan kemudian dikasih obat yang banyak. Lause merasa sangat takut adik-adik karena Lause sendirian dan juga Lause gak ada orang tua yang mengantar Lause ke dokter, yang merawat Lause di rumah. Lause juga harus sambil tetap mengerjakan tugas-tugas kuliah. Dan kemudian Lause pun di dalam keadaan yang sakit merasa sangat stres adik-adik. Lause merasa sangat sedih, tertekan. Aduh gimana ini, Lause bingung. Adik-adik, tapi Tuhan menyembuhkan Lause Deborah. Tapi Tuhan bukan menyembuhkan Lause Deborah dengan ajaib. Tiba-tiba Lause dari yang kemarinnya sakit-sakit, tiba-tiba wah Lause jadi sehat kembali. Tiba-tiba nggak minum obat, nggak ngapa-ngapain, nggak ke dokter, nggak kayak gitu ya adik-adik ya. Lause juga harus mengikuti serangkaian terapi dan juga Lause harus minum obat setiap hari selama berminggu-minggu supaya Lause bisa sembuh total. Tapi apa yang Tuhan kerjakan adik-adik? Ketika Lause Deborah sedang berjuang untuk sembuh, Lause Deborah dikasih kekuatan dari Tuhan lewat adanya teman-teman kuliah Lause Deborah yang membantu Lause Deborah untuk bisa sembuh, untuk bisa mengerjakan tugas kuliah dengan baik, untuk bisa tetap mengikuti bahan-bahan pelajaran yang dikasih oleh dosennya Lause. Lause juga menjadi tenang ketika suatu hari Lause Deborah membaca satu potong ayat yang dituliskan dan disebarkan oleh temannya Lause Deborah di sosial media. Waktu itu Lause bacanya di Instagram adik-adik. Tapi ayat itu sungguh-sungguh menguatkan Lause Deborah.
Mengingatkan Lause Deborah untuk percaya sama Tuhan. Meskipun Lause Deborah sekarang lagi sakit, Lause Deborah harus tetap percaya sama Tuhan yang akan memberikan Lause kesembuhan. Dan ya tentunya setelah meminum obat, setelah mengikuti terapi, Lause Deborah bisa sembuh kembali dan bahkan juga sampai hari ini bisa bercerita di depan adik-adik semua. Ya, itu adalah cara Tuhan bekerja di dalam kesederhanaan. Kuasa Tuhan tetap nyata adik-adik meskipun tidak melalui tindakan yang begitu saja di dalam kehidupan Lause. Tapi ada prosesnya adik-adik. Dan semua itu tetap menunjukkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan Lause. Lause yakin dan percaya begitu pula di dalam kehidupan adik-adik semua. Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun, cara yang luar biasa, tapi juga dengan cara-cara yang sederhana, yang simple dan yang tidak terduga adik-adik. Nah, makanya ketika kita mau menjadi seorang anak Tuhan, kita juga bisa loh dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Kita mau menghafalkan ayat hafalan ya adik-adik ya, supaya kita ingat nih adik-adik bahwa Tuhan bisa berkuasa melalui hal apapun, Ia bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu sangat luar biasa besar adik-adik. Yuk kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-6. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-6. Kita membacakan bersama-sama selama 2 kali adik-adik supaya lebih hafal. 1, 2, 3. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Sekali lagi, 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Adik-adik, yuk mulai hari ini kita mau percaya kepada Tuhan yang bisa bekerja melalui hal-hal apapun di sekitar kita. Dan Tuhan juga bisa bekerja memberkati orang lain lewat kita loh adik-adik. Adik-adik mau menjadi saluran berkat Tuhan? Gimana ya caranya Lause? Hari ini Lause mau mengajak adik-adik melakukan sebuah aktivitas. Caranya begini, adik-adik ingat gak tadi cerita Lause? Kalau misalkan Lause ini diberkati dan dikuatkan ketika Lause membaca 1 ayat di Instagram. Nah, kita juga yuk mau menguatkan orang lain melalui kita posting ke Instagram bahwa kita mengingatkan untuk membaca Alkitab. Kita harus selalu bergantung sama firman Tuhan. Gimana caranya? Nah, adik-adik, nanti adik-adik bisa mengklik sebuah link, yaitu linknya ini. Dan kemudian di dalam link ini ada 1 frame foto yang bisa diisi oleh foto adik-adik masing-masing. Dan kemudian setelah frame foto dan fotonya adik-adik digabungkan, nanti kita post ya sama-sama di dalam semua sosial media yang ada. Mungkin adik-adik yang masih butuh bantuan bisa dibantu oleh orang tuanya ya. Minta tolong sama papa mama atau sama kakak atau sama abang, sama koko, sama cici dan semuanya. Nah, kita akan sama-sama posting foto ini supaya apa? Supaya ketika orang lihat, orang-orang bisa, oh iya ya aku juga pengen baca Alkitab. Seperti anak ini yang sudah baca Alkitab, seperti teman ini yang sudah baca Alkitab. Lalu kita juga bisa mendorong untuk orang semakin dikuatkan lewat firman Tuhan. Ya, jadi adik-adik jangan lupa ya, nanti kita sama-sama posting foto dan juga kita juga menyatakan bahwa kita mengajak setiap teman-teman kita untuk lebih sering lagi membaca Alkitab. Supaya firman Tuhan ini bisa benar-benar sungguh-sungguh bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita dan kehidupan kita. Oke adik-adik, semuanya sudah siap?
untuk ngepost fotonya dan menjadi berkat bagi orang lain? Yuk, untuk menutup kelas sekolah minggu kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan dapat bekerja. Kuasa Tuhan ada di dalam hal-hal yang sederhana sekalipun. Tuhan, kami mohon supaya kami pun juga bisa dipakai Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami ya Tuhan, supaya Tuhan bisa bekerja melalui kami, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi papa mama kami, bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan bahkan seluruh dunia. Kami juga bisa ambil bagian menjadi berkat, dan juga lewat diri kami, nama Tuhan bisa semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh beribadah sekolah minggu pada hari ini. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, minggu depan kita akan kembali berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu tepat pada waktunya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.